Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak dari Kenajiran Musalla Silaturahim beserta jajarannya, kemudian bapak-bapak dari BKM dan jajarannya, seluruh pengurus-pengurus musalla yang tercinta ini, dan yang paling kita hormati dan muliakan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Malam yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama berkumpul dan bertemu di mushola yang tercinta ini dalam rangkaian acara melaksanakan sholat berjamaah, baik itu sholat wajib, sholat sunat, sekaligus mengadakan sedikit majelis taklim. Semoga hendaknya segala yang kita laksanakan malam ini akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Selanjutnya selawat perangkai salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena malam ini saya terpaksa menyita waktu Bapak dan Ibu sekejap. Yang seharusnya mungkin Bapak dan Ibu telah kembali ke rumah ya Bu. Mungkin masih banyak tugas yang tidak dilaksanakan, tapi karena kehadiran saya di sini, ibu-ibu bertahan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan itu dan juga permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah berada di malam yang ke-6 ya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa dari Bapak kita tadi Bu, doa kita semua jangan hanya malam ini saja Pak, bisa kita laksanakan Bu Ramadan ini sampai Idul Fitri, dan bukan hanya Ramadan ini saja, tapi Ramadan berikutnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis kata Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan li'anna al-hasanata mujtami'atun bih." Sekiranya umatku tahu, kata Rasul, bagaimana mulianya bulan Ramadan itu, pastilah mereka berharap agar seluruh bulan dalam satu tahun itu semuanya Ramadan. Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak? Li'annal hasanata mujtami'atun bih, kata Rasul, karena banyak sekali kandungan-kandungan kebaikan di dalam. Apalah yang terkandung dalamnya? Di antaranya at-ta'atu maqbulah, kata Rasul, ketaatan kita diterima. Ad-da'watu mustajabah, doa-doa dikabulkan. Az-dzunubul maghfurah, dosa-dosa diampunkan. Al-jannatu mustaqarrun lahu, surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan nih Pak,
Bu, surga merindukan kita ya amin. Amin. Ya, Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu mari kita perbanyak amal ibadah di bulan yang mulia ini. Banyak mohon ampun sama Allah, banyakkan amal ibadah ibu. Salat tarawih ibu, jangan makin ke ujung macam tubuh makin kecil, makin tak manis. Makin ke ujung makin ramaikan salat tarawih ini. Kenapa bu? Mungkin makin ke ujung Ramadan makin besar nilai pahala. Karena di sana nanti yang biasa diturun namanya Lailatul Qadar. Jadi makin ke ujung jangan makin sunyikan salat. Banyakkan ibadah bu, banyakkan sedekah. Ini malam ini kita udah banyak kue yang datang. Tapi sesandran kue kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerita sedekah itu sedikit. Dalam kesempatan yang singkat ini ada satu kisah yang mungkin kisah ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kisahnya. Ada seorang anak perempuan datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Rasul mendoakan tangannya yang sakit bekas terbakar. Pendoakan Pak. Ibu-ibu tahu kan? Tapi malam ini aku ingin mengulang kembali kisah. Perempuan tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, kata perempuan itu, agar tanganku yang sakit ini sehat. Rupanya perempuan ini sudah meninggal ya Allah. Ini pun kisahnya Bapak diceritakan dalam hadis sahih, diriwayatkan Bukhari Muslim, bukan hadis-hadis dhaif ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa tanganmu ini? Perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Aku pun berjalan-jalan ya Rasulullah ke surga dan ke neraka. Di surga aku melihat ayahku yang sedang menghidang-hidangkan makanan. Kalau di kita juga namanya seksi konsumsi, gitu dia. Yang tadi kan ada seksi konsumsi dengan makanan. Lalu kutanya ayah, aku tidak melihat ibuku di sana. Kutanya ayahku, ayah, di mana ibu? Ayahku menjawab, ibumu sedang berada di neraka. Kata perempuan tadi, aku berlari ke neraka. Sampai di neraka ya Rasul, betul-betul kusaksikan ibuku sedang disambar-sambar oleh api neraka. Hanya sepotong roti yang ada di tangan kanannya dan sehelai kain perca yang ada di tangan kirinya. Itulah yang bisa menangkis serangan neraka. Aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, mengapa ayah berada di surga menghidang-hidangkan makanan dan minuman untuk ahli surga, sementara ibu berada di neraka ini disambar-sambar oleh api neraka? Padahal dulu orang tua berjanji ditunggunya pintu surga. Tapi kenapa? Lalu ibu menjawab, wahai anakku, ayahmu dulu semasa hidup di dunia adalah orang yang paling gemar bersedekah. Sementara aku hanya sepotong roti dan sehelai kain percaya yang kusedekahkan dengan ikhlas. Oleh sebab itu, hanya ini yang bisa menangkis serangan api neraka. Masya Allah. Kemana bu? Kira-kira sanggup ibu kira-kira disambar-sambar api neraka hanya dengan sepotong kue talam? Tidak kan bu? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi tamsil dan menjadi contoh buat kita semua bahwa sedekah itu memang benar-benar bisa menghalang kita dari api neraka. Oleh sebab itulah kita sangat dianjurkan itu baik Allah Subhanahu wa taala
maupun Rasulullah untuk banyak bersedekah, apalagi di bulan Ramadan yang mulia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tengok hari ini musalla tempat kita sholat ini masih terbuka. Ya, dindingnya pun belum sempurna, lantainya belum sempurna. Belum baju ya? Belum baju juga. Kapan kita baju ini? Kan gitulah ya kan? Kapan kita baju ini? Ada hadis sahih kata Rasulullah, siapa tapi masjid, tapi Rasul masjid itu bersama dengan musalla kan ya? Siapa yang menyumbang ke masjid walaupun sebesar tempat burung bertelur, pasti Allah akan bangunkan dia istana di surga sebesar itu. Subhanallah. Kalau sebesar tempat burung bertelur itu berapa perak kira-kira? 5.000 berarti ya? 5.000 berarti kan Bu? Telur ayam juga 5.000, tempat burung bertelur itu yang 5.000 ya kan? Onda ibu rupanya, onda bapak rupanya hanya sebesar itu dibangunkan Allah rumah istana kita di surga. Kemana masuk ke sana? Ini perbandingannya kan? Logika kita berpikir. Ini hadis sahih ini. Dibangunkan Allah istana kita di surga hanya sebesar tempat burung bertelur. Tapi kalau tiap hari 5.000 Bu, tiap minggu 5.000, setahun berapa sudah? Cukup juga membangun istana. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama membangun tempat kita nih, tempat sholat kita nih. Bu, sekarang kita coba melihat perbandingan. Kenapa kalau orang-orang yang bukan Islam coba-coba terlalu? Kenapa kalau kita orang Muslim ini langsung siap? Padahal orang Muslim itu kaya-kaya Bu ya, kaya-kaya orang Muslim itu. Tapi lama-lama juga harus siap. Tempat ibadah hawa, sodi hawa ya Bu, sodi hawa, ya Pak ya, sodi hawa. Mari kita bersama-sama bersedekah membangun ini. Tapi jangan hanya ke musala saja pula. Pikirkan juga tetangga kita. Ada pula yang berpikir Ibu, aku tidak kebantukan. Ya kan, sedikit pendapatanku setiap hari. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang diberikan Allah rezekinya walaupun sedikit, hendaklah dia menginfakkan sebagian yang diberikan Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kepadanya kecuali yang dia sanggupi, dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesusahan. Apa artinya ibu-ibu? Jangan kita takut bersedekah itu, takut nanti miskin, jangan. Kenapa? Karena harta yang kita miliki hari ini itu adalah anugerah Allah. Apa salahnya kalau Allah menambah? Kita ikuti, kita turuti kemauan Allah, kita turuti perintah Allah, tentu Allah akan sayang sama kita. Dari dia sumber rezeki, salahnya tambah rezeki. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di mana kita takut miskin. Kalau yang 1 miliar duit awal Pak, diimpakkan 1 juta Ibu, berpahala itu. Tapi kalau dibanding duit hanya 2 juta diimpakkan 1 juta, lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah takut miskin. 2 juta lah Pak duit, dikasih 1 juta. Kalau ini 1 miliar dikasih 1 juta.
Kalau dibandingkan mana terasa dari 1 miliar keluar 1 juta. Sementara dia hanya 2 juta sanggup memberikan 1 juta. Berarti dia takut miskin sudah. Itulah sedekah yang paling tinggi nilai. Hanya harus ikhlas. Jangan dibangkit-bangkit ibu, jangan disebut-sebut. Dulu waktu susah kau aku mengasih, sekarang udah sonang kau, oh mat, aku ingat lagi, itu lagi di sekolah itu. Dulu waktu susah, awak lama menolong ya sama-sama yang taruh boras, sebentar dulu. Sekarang ya kan, ingat-ingat semua mat. Bu, batal ibu sedekah gitu. Tak ikhlas namanya tuh. Macam mana sedekah yang ikhlas tuh? Udah dikasihkan ibu, lupakan. Jangan diingat lagi apapun yang terjadi. Kemudian jangan ada sebab karena banyak bersedekah, tapi ada tujuannya Pak ya. Ada tujuannya. Ini bahaya, tak, ya kan? Tak ikhlas, kurang ikhlas itu. Kalau ada pun pahala dari Allah tak full pahala. Ada tujuan. Ya kan? Supaya begitu, supaya begini, supaya begitu. Tak boleh bu ini. Jangan dibilang tak apa pahala. Jangan bilang tak apa pahala, ya kan? Allah lah yang tahu. Tapi nilai pahalanya tidaklah seperti yang dibayangkan, yang kita inginkan dan harapkan. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Memang salah satu di antara fadilah sedekah itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Banyak lagi kalau kita berbicara tentang pahala sedekah ibu. Kata Rasulullah, dawu martukum bis sedekati. Obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau sakit awak banyak bersedekah biar sehat. Kata Rasulullah itu, obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Kemudian ibu-ibu, sedekah dapat menolak bala. Makanya kalau ada Pak, kira-kira rasul itu baru tidak datang, panggil orang rame-rame. Ya bu, kasih makan, kasih minum, bersedekah awak. Namanya sedekah, tolak bala. Jangan dibilangkan itu bid'ah. Nanti ada pula mengatakan itu bid'ah. Kalau dibilangkan itu bid'ah, dia berhadapan dengan hadis Rasul. Kata Rasulullah, bakiru bis sadaqati fa innal bala'a lam taghattuha. Hadis sahih itu. Cepat-cepat kamu bersedekah, kata Rasul. Lokas-lokas kamu bersedekah, kata Rasul. Karena bala tidak akan mampu menembusnya. Jadi bala telah datang, sedekah menghalangi. Nah, makanya ibu, sedekah tolak bala bukanlah bid'ah, tapi sedekah tolak bala itu memang perintah dari agama Islam. Laksanakan. Kalau ada kira-kira orang datang kira-kira bu, rasa-rasa ibu balu takut, bersedekah. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu banyak-banyak kita berinfak. Apa saja bu yang bisa diinfakkan. Tidak mesti banyak, yang penting ikhlas. Tapi kalau bisa banyak, ikhlas pula. Kadang-kadang kita Pak ya, malas berinfak ya, ya kan? Malas kita berinfak, nanti baru kita menyesal bu. Di akhirat baru menyesal. Lebih dari infak tuh banyak duit kita berhamburan keluar. Berhamburan keluar. Berhamburan. Kalau ibu pesta, tidak sogan-sogan ibu membuat keyboard sampai jutaan. Kadang-kadang dipanggil pula lagi gondang 9. Ibu tahu gondang 9 itu asal bukan sedikit. Tapi ketika membangun musala dan masjid, ketika diminta 200.000, mengeluh dia. Ini perbandingan, ini renungan untuk kita. Lalu kalau kita renungkan, sejauh manalah sudah keimanan kita, sekuat manalah sudah amal soleh kita. Kenapa ketika mengadakan keyboard kita sanggup menghabiskan uang jutaan? Memanggil gondang 9 kita sanggup mengadakan jutaan. Ketika diminta untuk kepentingan agama, separuh dari itu kita sudah mengeluh, padahal uang kita banyak. Ini bu, menjadi pemikiran buat kita, menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya?
Nah, bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah bulan di mana ladang yang terbaik bagi kita untuk menyemai semuanya. Mari kita semai bulan Ramadan ini dengan bermacam-macam ibadah. Banyakkan ibadah, banyakkan amal di bulan ini, dan banyakkan sedekah di bulan ini. Kalau di bulan lain sedekah itu setingginya dibayar Allah 70, tapi kalau di bulan Ramadan Ibu, tak ada yang dapat menghitungnya berapa banyak Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu dan kepada saya sendiri juga, untuk mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan kesucian ini, supaya kita juga berada dalam kesucian, sehingga nanti kita keluar pada hari raya Idul Fitri, hari yang mulia itu kita benar-benar dalam keadaan suci. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasa itu saya ceramah singkat kita malam ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas penerimaan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.